Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Putri Wali Songo, Agus Kyai Haji Amir Jamiluddin, segenap jajaran pengurus IKPWS, utamanya seksi bidang pendidikan dan dakwah yang luar biasa eksistensinya dalam program ini. Para kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang tiada terkira atas segala karunia Allah yang tiada terhingga, yang tidak bisa dihitung dengan angka. Kita dipertemukan di bulan yang mulia, di minggu terakhir, bulan yang penuh rahmat ini, dalam rangka ta'lim bersama. Dalam pertemuan ini, semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan kemanfaatan dan bernilai ibadah yang berlipat ganda di bulan yang mulia ini. Kesempatan kali ini yang akan kami sampaikan adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita seharusnya dalam rangka menyikapi karunia Allah yang berupa rizki yang tiada terkira untuk kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Paling tidak ada 4 hal, sempurnanya 5 hal terkait bagaimana seharusnya kita menyikapi terhadap rizki Allah yang Allah berikan kepada kita. Rizki adalah pemberian Allah. Allah lah zat yang maha kuasa atas rizki. Allah lah sang pengendali atas rizki. Hakikatnya rizki adalah pemberian Allah atas segala kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan, kemaslahatan yang bisa kita optimalkan untuk kehidupan kita. Pertama, bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Jadi tidak ada satupun makhluk melata bergerak, bernyawa di muka bumi ini kecuali telah dijamin oleh Allah atas rezekinya. Yang Allah contohkan makhluk melata yang tentu jauh dari kita sebagai manusia dengan segala keterbatasannya. Maka bagaimana kita sebagai manusia yang diyakini Allah ciptakan dengan segala kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka seharusnya lah kita sebagai manusia tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Karena hakikatnya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Hud tersebut tadi, bahwa rizki Allah itu telah dijamin untuk kita. Siapapun itu, semua makhluk yang bernyawa, yang bergerak di muka bumi ini. Diyakinkan lagi, Rasulullah SAW menyebutkan, Ya ayyuhan nas, bahwa sesungguhnya inna ahadakum lan tamuta hatta yastakmila rizqahu.
Jadi selama kita hidup, selama kita masih bernyawa, kita yakin bahwa rizki kita tetap ada. Itu poin yang pertama. Hakikatnya terhadap rizki karunia Allah yang luar biasa macam-macam. Karena hakikatnya rizki itu tidak hanya berupa harta, kekayaan, tetapi sebenarnya kehidupan yang baik, banyak kenikmatan yang kita rasakan yang kadang kita tidak menyadarinya, kebaikan dalam keluarga, keluarga yang sakinah, anak-anak soleh, soleha, pekerjaan yang menyenangkan, yang membahagiakan, kehidupan yang tentram. Itu hakikatnya adalah rizki yang tiada terhingga. Selanjutnya, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah bahwa sebenarnya rizki Allah itu sudah diurus sedemikian rupa oleh Allah. Maka kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bingung. Bagaimana Allah menyebutkannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha. Bahwa sebenarnya semua makhluk, tidak ada satupun yang bernyawa, yang bergerak di muka bumi ini, walaupun dia tidak mampu mengurus rezekinya, Allah yang akan berikan rezeki. Kalau kita coba mempelajari pada saat kita di dalam rahim, tidak mampu bekerja, tidak mampu berupaya, tidak mampu melakukan apapun, bayi, janin yang ada di rahim, Allah yang berikan rezeki. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Itu jelas dan tegas bahwa Allah lah yang mengurus rezeki kita. Dua hal penting setelah kita sadari itu, maka seharusnya lah ketika Allah telah menyediakan rezeki untuk kita, Allah yang mengaturnya, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Tentulah lagi-lagi Allah telah memberikan petunjuk untuk kita terkait dengan rezeki harus bagaimana, maka kita seharusnya menjemputnya. Kita harus mengikhtiarkannya, mengupayakannya agar apa karunia Allah, kenikmatan yang Allah berikan itu bisa kita rasakan, bisa kita terima dengan jauh lebih sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Al-Mulk Allah menyampaikan ayat 15. Wa huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Al-ayah. Jadi kalau kita melihat dari ayat tersebut bahwa hakikatnya Allah lah yang telah menciptakan bumi ini yang mudah untuk dijelajahi. Kita diperintahkan Allah untuk menjelajahinya, untuk bekerja, untuk berupaya, untuk berikhtiar. Menjemput rezeki yang telah Allah berikan ke kita. Bukan mencari. Karena kalau mencari, belum tentu ada. Tetapi kalau menjemputnya, sesuatu yang kita jemput itu pasti sudah ada. Oleh karenanya, menjemput itu jauh lebih tepat. Menjemput rezeki yang sudah disediakan Allah, yang sudah diurus oleh Allah. Kita berikhtiar dengan menjemputnya. Wa kulu mir rizqihi. Dan kita diperintah Allah untuk menikmati rezeki itu. Betapa kalau kita belajar dari surat Al-Mulk ayat 15 itu berarti bahwa mencari rezeki, menjemput rezeki, bekerja, berikhtiar, mengupayakan rezeki agar sampai kepada kita, itu adalah bagian dari ibadah. Karena hal itu diperintahkan oleh Allah dengan sangat jelas. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi.
ilaihin nusyur. Poin yang ketiga berarti adalah seharusnya kita berikhtiar dalam menjemput rezeki dengan sebaik-baiknya. Baik berikhtiar secara spiritual atau hablum minallah, dan berikhtiar secara tenaga dengan berbagai cara. Dengan hablum minallah, dengan apa? Dengan mendekat, dengan taqarrub terhadap sang pemilik rezeki, sang penggerak rezeki, sang penguasa rezeki. Jikalau kita menginginkan sesuatu, tentu kita harus mengupayakannya, mendekatinya, agar kenikmatan atau rezeki yang menjadi hak kita itu akan jauh lebih sempurna sampai kepada kita. Tentu dengan hal-hal sesuai dengan syariatnya. Dengan bekerja, dengan berupaya di jalan Allah, memanfaatkan rezeki itu di jalan Allah agar menjadi nilai ibadah untuk kita. Kemudian bagaimana jika kita sering menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa sudah bekerja dengan sekuat tenaga, beribadah, bertawakal kepada Allah, bertakwa, mendekatkan diri dengan sekuat tenaga, tapi entah kadang-kadang kita menyaksikan apa yang kita inginkan belum diijabah, kehidupan kita masih sulit. Harus bagaimana kalau begitu? Maka seharusnya lah bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh. Jadi bahwa hakikatnya dalam surat At-Talaq disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dari kehidupan kita ketika kita bertakwa kepada Allah. Jadi hal yang harus dilakukan yang keempat, setelah kita mengupayakannya, berikhtiar dan segala daya, maka seharusnya lah kita bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar atas itu. Yang terakhir, yang paling sempurna sebagai bentuk bagaimana sikap kita terhadap karunia yang Allah berikan pada kita yang tidak terhingga, tentu mensyukurinya dengan cara memanfaatkan semua yang kita terima sebagai karunia Allah di jalan Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangannya, maka Allah akan jamin menambah nikmatnya untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Klimaksnya syukur, tidak kufur, maka Allah akan menyempurnakan, menambah nikmatnya untuk kita. Demikian 5 hal yang harus kita sikapi terhadap karunia Allah yang tiada terhingga dan tiada terhitung untuk kita. Semoga apa yang saya sampaikan berikan manfaat, maslahah untuk kita bersama. Dan di akhir bulan yang mulia ini, di minggu terakhir, kita memohon kepada Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa, mendapat banyak kemuliaan, mendapatkan ampunan dari Allah, dan utamanya mendapatkan Lailatul Qadar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.